Shalom sahabatku, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih buat pagi hari ini kami kembali boleh bangun untuk menikmati kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kembali kami rindu untuk hidup kami diisi melalui kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya bahwa kebenaran firman-Mu itu yang akan menuntun kehidupan kami. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema keadilan versus kebenaran. Sebuah tema yang mengajak kita untuk belajar rendah hati dengan memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Roma 12 ayat 17 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu memupukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jiwa manusia kita seringkali berteriak-teriak untuk menuntut keadilan. Jika keadilan tidak segera datang, maka kedagingan kita ingin mendatangkan keadilan dengan tangan kita sendiri. Apabila sesuatu yang jahat atau kurang baik dilakukan oleh seseorang kepada kita, maka reaksi kedagingan kita yang pertama kali muncul adalah keadilan, pembalasan. Itu sering terjadi dan dialami oleh banyak anak-anak Tuhan sekalipun. Sesungguhnya itulah tanda dan bukti yang paling nyata bahwa saya masih berada di padang gurun, yaitu ketika suara hati saya hanya sekedar menuntut keadilan dan bukti bahwa Roh Allah belum berkuasa atas hidup kita. Yesaya 32 ayat 15 sampai 17 berkata, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Apabila hidup seorang anak Tuhan telah dikuasai oleh Roh Kudus, maka aroma dan warna hidupnya akan berbeda. Orang yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus, hidupnya akan menjadi seperti kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan terus bertumbuh hingga menjadi seperti hutan. Berbeda dengan orang-orang yang hidup di padang gurun. Yesaya 32 tadi
menjelaskan perbedaannya adalah aroma dan hasrat yang mereka alami. Orang-orang yang hidup di padang gurun selalu akan menuntut keadilan. Jika dia tidak mendapatkannya, dia akan lakukan dengan tangannya sendiri. Namun, mereka yang sudah mengalami pembaharuan Roh Kudus akan hidup dalam kebun buah-buahan, dan di situ akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Pagi ini, jangan lagi menuntut keadilan. Biarkanlah tangan Tuhan yang bekerja dan hiduplah dalam kebenaran. Maka di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Haleluya. Sahabatku, biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi terang bagi langkah kita dan kekuatan bagi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang terus mengajar hidup setiap kami. Ajari kami ya Bapa, hari demi hari, untuk mampu hidup benar di hadapan Engkau. Dan ajari hidup kami untuk mau berjalan bersama Engkau, sehingga kami boleh merasakan ketenangan dan ketentraman yang ada dalam hidup kami. Amin. Jesus loves you, and so do I.